Jumpa kembali dengan saya Elizabeth Lodang SPD, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Angkatan ke-7. Izinkan saya untuk merefleksikan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bersama fasilitator Pak Yanuarius Ngobanagu SPD, SMP Negeri 1 Buawai, Kabupaten Nagikio, dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Irene Sidok SPD dari SMP PGRI Egon, Kabupaten Sika. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan coaching untuk supervisi akademik. Definisi coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, yakni memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu, yakni berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, yakni kita perlu mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan, yakni mendorong seseorang untuk fokus pada solusi untuk mengubah masa depan, bukan pada masalah. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, ditandai oleh adanya tujuan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coachee. Yang kedua, percakapan kreatif, yaitu percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali dan memetakan situasi coachee, dan percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi, yakni percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Percakapan menghasilkan rencana tindak lanjut. Kompetensi coaching. 1. Kehadiran penuh atau presensi. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Mendengarkan dengan rasa. R. Perhatikan pembicaraan, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam wawasan berpikir. S.
Rangkum yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci jadi. A. Beri sinyal Anda mendengarkan seperti oke, mengangguk, kontak mata. Alur percakapan Tirta. 1. T. Tujuan: menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. I. Identifikasi masalah, yakni menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. 3R. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif untuk rencana aksi dan solusi. 4. TA. Tanggung jawab, yakni berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Gikman 2007 dan Dares 2021. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Salah satu bagian dalam tahap pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang bisa kita sebut sebagai supervisi klinis. Siklus supervisi klinis yaitu pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Refleksi terkait pengalaman belajar. Perasaan yang saya alami selama mengikuti pembelajaran ini, saya merasa senang karena mendapatkan pengalaman dan paradigma baru yang membuat tergerak dan tertantang untuk belajar lebih lagi, serta dapat mengaplikasikan dalam bentuk kegiatan coaching baik bagi siswa maupun rekan sejawat, sehingga pada akhirnya dapat melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua yang didapat dan perlu dikembangkan, yakni mendapatkan materi baru mengenai coaching, dan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan dalam praktik coaching, terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, perubahan dalam diri yang terjadi adalah setelah mempelajari materi ini, saya bisa menerapkan kegiatan coaching untuk membantu rekan sejawat saya di sekolah yang mengalami permasalahan dan ingin mendapatkan solusi. Materi ini merubah paradigma saya bahwa sebenarnya setiap orang memiliki kompetensi diri dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Namun terkadang diperlukan pemantik atau perangsang agar orang tersebut lebih yakin atau percaya diri akan kemampuan yang ia miliki. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2. Modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Keterkaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat melaksanakan murid mampu mengoptimalkan potensi pemetaan dengan 3 cara, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini dapat digunakan guru dalam peran sebagai coach mencari data pada proses coaching kepada murid, sehingga yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan keterkaitan dengan pembelajaran sosial emosional modul 2.2, seorang guru harus menguasai 3 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional tersebut digunakan seorang guru dalam perannya sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi relasi yang baik, mampu hadir secara penuh, bisa mengendalikan diri dan emosi, mampu menimbulkan rasa empati, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan tujuan memberdayakan coachee. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud
mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru, serta mengembangkan kondisi dan hasil belajar yang diinginkan. Setiap kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran seyogianya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik yang dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran. Sekian dan